Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 41. Dengan wajah tertunduk lesu, Pangeran Wei An menghampiri rekan-rekannya. "Maaf teman-teman, aku terlalu lemah," kata Pangeran Wei An dengan suara pelan. Jianseng menepuk pundaknya dan berkata, "Santai saja, kalau menang itu biasa, kamu sudah melakukan yang terbaik." Pangeran Wei Liu dan Feng Yuan juga tersenyum, sehingga ia merasa lega sembari menatap Xiao Yu yang melihat sudut matanya menyipit, yang berarti ia juga ikut tersenyum. "Terima kasih," sahut Pangeran Wei An, merasa senang tidak disalahkan oleh rekan-rekannya. Dia Kenshin Feng menatap ke arah tim Akademi Kekaisaran Wei dan berkata, "Siapa yang selanjutnya?" Karena giliran mereka yang pertama mengirim peserta yang akan bertarung. Xiao Yu ingin maju, tetapi Jianseng telah melompat ke arah panggung latih tanding dan menatap Xiao Yu dengan senyum lebarnya. "Maaf saudari Yu, aku sudah tidak sabar meregangkan otot." Xiao Yu hanya mengangguk dan kembali ke sebelah Feng Yuan sembari merangkul tangannya. Sehingga murid-murid laki-laki yang terlanjur menjadi fans dadakannya sangat cemburu melihat pada Feng Yuan, yang sangat beruntung sekali mendapatkan wanita secantik dia. Siapa yang akan maju? Dia adalah peringkat kedua terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Wei, kata Putri Wang Yoxi, memperhatikan satu persatu rekan-rekan tim Akademi Kekaisaran Jingzi-nya. Mendengar Jianseng adalah peringkat kedua, rekan-rekannya menjadi ragu untuk melawannya, karena bila salah strategi, maka akan berakibat fatal, mengingat untuk sementara mereka sedang unggul dari pihak lawan. Dong Suilong yang merupakan peringkat ketiga terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingzi, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, biar aku saja yang menendang bokong murid Akademi Kekaisaran Wei itu." Dong Suilong langsung melompat ke atas panggung latih tanding. "Berjuanglah saudara Suilong!" seru Putri Wei Yoxing menyemangatinya. Dong Suilong sangat senang mendengarnya, karena ia sangat menyukai Putri Wang Yoxi, walaupun tahu akan sulit baginya untuk mendapatkan cintanya, mengingat dia adalah seorang putri kekaisaran, yang biasanya akan melakukan pernikahan politik yang telah ditentukan oleh kaisar sendiri siapa yang akan menjadi suaminya. Dong Suilong menangkupkan tinjunya dan berkata, "Murid Akademi Kekaisaran Jingzi, Dong Suilong. Murid Akademi Kekaisaran Wei, Jianseng." Sahutnya dengan gerakan yang sama untuk menunjukkan rasa hormat pada lawan tandingnya. Dong Suilong menarik pedang roh kelas mistik dari punggungnya. Begitu juga dengan Jianseng yang juga memiliki senjata roh kelas mistik juga. Dia Kenshin Feng langsung mengaktifkan area penghalang agar para penonton tidak terkena dampak dari pertarungan mereka. Pertarungan tetap sama dengan yang sebelumnya. Pertarungan dimulai. Suara dia Kenshin Feng yang tak mau repot-repot menjelaskan aturan pertarungan secara detail. Gerakan pertama, jurus pedang kayu. Dia! Pedang yang berbentuk seperti kayu di tangan Jianseng langsung memanjang bercabang-cabang dan melesat seperti ular ke arah Dong Suilong. Oh, ternyata dia memiliki roh bela diri kayu. Unik sekali, kata guru dari sekte Lotus Surgawi, yang merupakan sekte yang hanya menerima murid-murid wanita berbakat tinggi saja. Bahkan mereka tak segan-segan mengambil murid wanita dari sekte lain apabila itu menarik perhatian mereka. Untung saja, keempat sekte besar lainnya tidak berpikiran sempit dan merelakan saja murid wanita yang diambil oleh mereka. Toh mereka semua sama-sama tinggal di benua tengah juga, dan di kota yang sama, karena hanya ada kota Chenglen saja di benua tengah. Apa sekte Lotus Surgawi ingin merebut murid tersebut dari Akademi Kekaisaran Wei? Canda guru dari sekte Pedang Bintang. Guru cantik dengan lipstik merah merona itu menyipitkan matanya dan berkata, "Kami sudah memiliki Xing Xinzi, tetapi kami tidak akan membawanya sekarang. Kalau ia berhasil mencapai ranah Tianzun sebelum usia 26 tahun, maka kami akan menyediakan karpet merah untuknya." Guru sekte Pedang Bintang mengerutkan keningnya, karena sekte Lotus Surgawi dengan seenaknya saja mengklaim Xing Xinzi menjadi bagian dari sektenya. Padahal seharusnya ia dipersilahkan memilih sendiri di mana sekte yang menurutnya lebih cocok untuk mengembangkan ilmu bela dirinya. Kepala Akademi Kekaisaran Qing langsung menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat
pada guru dari Sekte Lotus Surgawi dan berkata, "Terima kasih telah memuji kemampuan cucuku. Semoga saja kelak ia memasuki kota Chenglan dan belajar di salah satu sekte di sana." Kepala Akademi Kekaisaran Xin tertawa pelan sembari mengelus-ngelus jenggot putihnya. Guru Weian hanya senyum-senyum mendengar pembicaraan mereka dan berharap salah satu murid-murid Akademi Kekaisaran Wei suatu hari nanti pun bisa diterima di benua tengah. Di panggung latih tanding, Dong Swilong langsung menebas tanaman merambat seperti ular dari gerakan pertama jurus pedang kayu milik Jian Sheng dengan gerakan kedua jurus pedang sabit angin miliknya, di mana keluar 5 siluet sabit dari pedang roh kelas mistik miliknya. Namun, Jian Sheng tetap tidak terbendung walaupun Dong Swilong memotong tanaman merambat seperti ular itu, karena tanaman merambat itu langsung meregenerasi lagi, dan yang paling menjengkelkan adalah Jian Sheng bisa muncul di ujung tanaman merambat serta berpindah tempat ke ujung lainnya saat sedang terdesak. "Siapa yang akan menang, Yuan Gege?" bisik Xiao Yu pada Feng Yuan. "Tentu saja saudara Qi. Hanya pemilik roh bela diri bertipe api yang cocok untuk melawan roh bela diri bertipe kayu sepertinya. Karena tinggal baku saja." Feng Yuan tertawa pelan sembari mencubit hidung Xiao Yu, sehingga tiba-tiba aura pembunuh meledak di area penonton murid-murid Akademi Kekaisaran Xin. Guru cantik dari Sekte Lotus Surgawi langsung memperhatikan Xiao Yu dan Feng Yuan. "Cih, mereka itu mau menjadi ahli bela diri atau bermain-main saja?" gerutunya. "Itulah yang dinamakan masa muda, saudari." Guru dari Sekte Naga Surgawi tidak melanjutkan ucapannya, karena guru cantik itu menatap tajam padanya. Karena anggota Sekte Lotus Surgawi tidak ada yang menikah atau memiliki kekasih, walaupun mereka sudah berumur senja. Dong Swilong kesulitan meladeni tebasan dari pedang kayu Jian Sheng, karena panggung latih tanding itu telah dipenuhi oleh tanaman merambat, sehingga ruang geraknya menjadi sempit. "Gerakan pertama, jurus pedang sabit angin. Ya!" Angin tipis berputar-putar mengelilingi tubuh Dong Swilong, tetapi angin itu sangat tajam, dan ini sebenarnya adalah gerakan bertahan, bukan tipe serangan. Namun ini satu-satunya cara menghindari serangan dari tanaman merambat yang berusaha melilit tubuhnya. Belum lagi ia sudah mendapat beberapa luka sabetan dari pedang kayu Jian Sheng yang datang dan hilang begitu saja. "Oh, kamu merubah gerakanmu ya? Namun kamu tetaplah murid lemah yang mengaku-ngaku kuat. Cih, lemah." Ejek Jian Sheng sembari mengacungkan jari tengah untuk memprovokasi Dong Swilong yang berusaha bertahan terus dari serangannya. Pangeran Wang Yan sangat marah mendengar cemoohan dari Jian Sheng karena tidak menunjukkan jiwa kesatria sama sekali. Sedangkan Guru Weian hanya tersenyum masam karena Jian Sheng sudah terkontaminasi kelakuan Feng Yuan yang dibenci oleh murid-murid Akademi Kekaisaran lain. Gerakan kedua, jurus pedang kayu. Ya! Tanaman merambat yang hampir memenuhi panggung latih tanding berubah menjadi pedang kayu, sehingga Jian Sheng seperti memiliki banyak tangan saja, dan langsung menerjang ke arah Dong Swilong. Angin tipis yang mengelilingi tubuh Dong Swilong langsung memotong setiap pedang kayu yang mendekatinya. Tetapi pedang kayu yang ada di tangan Jian Sheng tidak bisa dipotong oleh angin tipis yang mengelilingi tubuhnya itu. Karena itu adalah senjata roh kelas mistik, butuh tingkat kultivasi yang tinggi untuk menghancurkan pedang kayu tersebut. Jian Sheng menebas Dong Swilong, tetapi ia berhasil menahannya dengan pedangnya. Namun bahu tangannya tetap terkena sabetan, sehingga Dong Swilong langsung berteriak menyerah. Dia Ken Xin Fan menghancurkan semua tanaman merambat yang ada di panggung latih tanding, sehingga Jian Sheng mengerutkan keningnya karena hanya menggunakan niat pedang saja. Panggung latih tanding sudah bersih dari tanaman merambat miliknya. Pemenang pertarungan kedua adalah Jian Sheng dari Akademi Kekaisaran Wei, dan skor sementara adalah 1-1 untuk kedua tim Akademi Kekaisaran, kata dia Ken Xin Fan. Feng Yuan dan yang lainnya langsung bertepuk tangan karena Jian Sheng dapat menyamakan kedudukan, sehingga harapan untuk ke babak final masih terbuka lebar. Selamat saudara Sheng, kamu menjijikan seperti ular, sapa Feng Yuan dengan senyum lebar. Sialan kau Feng Yuan, itu menghinaku atau memujiku? Umpat Jian Sheng mengerutkan keningnya. Bukankah tanaman merambat tadi meliuk-liuk seperti ular, dan ular itu menjijikan menurutku? Saul Feng Yuan dengan ekspresi wajah datar, karena ia hanya mengungkapkan kenyataannya saja dan bukan bermaksud mengejek.
Lupakan saja, yang penting kita menang, kata Jiang Seng dengan senyum lebar dan menatap Xiaoyu. Tolong ajari dulu Yon Gegemu itu berkata lemah lembut, agar tidak memiliki banyak musuh di masa depan, canda Jiang Seng pada Xiaoyu. Tinggal bakar saja, saut Xiaoyu ikutan bercanda dan terdengar gelak tawa pelan dari balik penutup wajah itu. Ia langsung membenamkan wajahnya ke punggung Feng Yuan. Duo pangeran hanya bisa cemburu melihat Xiaoyu sangat manja pada Feng Yuan. Padahal saat di pelataran dalam, ia selalu fokus berlatih dan jarang bicara kalau tidak disapa lebih dulu. Tim Akademi Kekaisaran Jingji, seru Diaken Xing Fan. Peserta selanjutnya silakan naik ke atas panggung, katanya lagi. Mereka kebingungan siapa yang akan maju selanjutnya. Pangeran Wang Yan akan malu bila Pangeran Wei Liu atau Feng Yuan akan tampil di atas panggung latih tanding. Biarkan aku saja yang maju lebih dulu, kata Putri Weoxi. Apa kamu yakin? Tanya Pangeran Wang Yan, khawatir adiknya itu akan berhadapan dengan Feng Yuan atau Pangeran Wei Liu. Putri Weoxi mengedipkan matanya dan langsung melompat ke atas panggung latih tanding, sembari menatap ke arah tim Akademi Kekaisaran Wei yang tak sabar ingin mengetahui siapa yang akan menjadi lawannya. Xiaoyu tanpa berkata apa-apa pada Feng Yuan atau rekan-rekannya, langsung melompat ke atas panggung latih tanding, sehingga murid-murid lelaki Akademi Kekaisaran Qing bersorak-sorai mendukungnya. Sehingga Feng Yuan terkejut melihatnya. Sejak kapan istrinya begitu populer di sini, padahal ia mengenakan penutup wajah. Sedangkan Putri Weixing yang cantik dan tidak mengenakan penutup wajah tidak memiliki penggemar seperti Xiaoyu. Apa murid laki-laki di sini memiliki kelainan? Gumam Feng Yuan yang geleng-geleng kepala. Xiaoyu! Kepala Akademi Kekaisaran Qing sangat malu atas tindakan aneh murid-muridnya itu, karena mereka mendukung peserta yang kemungkinan besar akan menjadi lawan tim kebanggaan mereka di babak final nanti. Guru dari Sekte Lotus Surgawi memperhatikan dengan seksama tubuh Xiaoyu dan terkejut. Murid bernama Xiaoyu ini akan segera menerobos kerana alam langit. Ia memiliki energi spiritual es yang sangat berlimpah dalam dantiannya, katanya dengan senyum lebar, karena ia akhirnya menemukan salah satu monster di benua Xingyun yang terpencil ini. Betulkah? Sahut guru dari Akademi Asosiasi Sengren sembari memperhatikan tubuh Xiaoyu. Sungguh hebat, usianya masih 17 tahun. Selamat guru ya. Akademi Kekaisaran Wei telah melahirkan monster yang mengguncang masa depan Kekaisaran Wei. Guru Weian menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas petunjuk dari para senior. Kami akan melatihnya dengan baik agar di masa depan bisa memasuki benua tengah. Betul, tetapi dia memiliki roh bela diri es yang sangat langka. Aku takut akan ada yang berusaha menculiknya untuk dijadikan pasangan dalam berkultivasi ganda, terutama kultivator Ranas Chaos Ancient God yang sedang mengalami kebuntuan. Gadis muda seperti Xiaoyu ini adalah wadah yang cocok untuk meningkatkan kultivasi mereka. Guru Sekte Naga Surgawi menunjukkan wajah cemas, karena saat Ranas Chaos Ancient God tersebut berhasil menerobos kerana Absolute God, Xiaoyu bisa tewas saat itu, karena energi spiritualnya diambil paksa untuk menahan sambaran petir ilahi. Guru dari Sekte Lotus Surgawi tampak cemas mendengarnya dan berkata, aku akan membawanya ke kota Chenglan dan menjadikannya sebagai pelayanku agar bisa diterima di Sekte Lotus Surgawi. Masa depannya tidak boleh dihancurkan. Kalau ia tidak mau pergi, maka aku akan memaksanya. Dia menatap tajam pada Guru Wei ya. Akademi Kekaisaran Wei tidak keberatan kan? Ancamnya. Guru Wei yang tersenyum masam. Sekte Lotus Surgawi bukanlah tandingan Akademi Kekaisaran Wei. Bahkan bila Kekaisaran Wei membantu mereka, tetap saja Sekte Lotus Surgawi akan menganggap mereka sebagai anak ayam di hadapan harimau saja. Maaf para senior semua, apa yang kalian khawatirkan tidak akan terjadi, karena Xiaoyu sudah menikah dengan murid yang bernama Feng Yuan, dan mereka itu sudah... aku tidak perlu menceritakan detailnya. Sahut Guru Weian dengan senyum masam. Takut guru dari Sekte Lotus Surgawi marah mendengarnya, karena kultivasi ganda yang dimaksud oleh mereka itu membutuhkan gadis muda yang masih suci, sedangkan Xiaoyu tidak perlu dihitung lagi, itu sudah ritual rutin baginya. Guru Sekte Pedang Bintang tertawa terkekeh-kekeh,
Sedangkan guru cantik dari sekte Lotus Surgawi langsung berwajah merah karena sempat membayangkan apa yang dikatakan oleh Guru Wei. Cih, dasar murid-murid tak bermoral. Kenapa kalian membiarkan mereka begitu? Bukankah itu akan menghambat kemajuan kultivasi mereka? Gerutunya dengan wajah masa. Guru sekte naga surgawi menimpali. Sudahlah guru cantik. Jalan kultivasi itu berliku-liku. Mungkin dengan berlatih bersama, mereka akan seperti yin dan yang, saling melengkapi. Sekte kami di masa depan akan menerima keduanya, karena tidak baik memisahkan mereka. Takutnya malah membuat salah satu nanti jatuh ke tekad iblis. Dia mematahkan arogansi guru sekte Lotus Surgawi. Guru Wei yang tidak tahu harus berkata apa, karena mereka berasal dari entitas terkuat di dunia ini, sehingga ia tidak ingin salah bicara dan berakhir dengan kematian nantinya. Di panggung latih tanding, Putri Wei Yoxing langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, "Murid Akademi Kekaisaran Jingxi, Wang Yoxing." Xiaoyu melakukan gerakan yang sama dan berkata, "Murid Akademi Kekaisaran Wei, Xiaoyu." Dia Kenshin Feng segera mengaktifkan arai penghalang dan berkata, "Aturan pertarungan tetap sama seperti sebelumnya. Dan pertarungan dimulai." Dia langsung melayang di udara, memperhatikan pertarungan antara Xiaoyu melawan Putri Wang Yoxing. Xiaoyu menarik pedang bulan, sehingga guru dari Akademi Asosiasi Shengren mengenali pedang itu. Ia terkejut, kenapa bisa pedang bulan berada di wilayah selatan, padahal pedang bulan dan pedang matahari dilelang di wilayah utara, tempat asal sesepuh pemilik pedang kembar itu, yang juga anggota Asosiasi Shengren. Dia tidak bertanya pada guru Weiyan, karena pedang itu sudah dimiliki oleh seorang pemuda dengan dantian cacat. Mungkin pemuda itu telah menjual pedang tersebut pada pihak lain. Itulah yang disimpulkan olehnya. Suhu udara tiba-tiba menjadi dingin, sehingga Putri Wei Yoxing merasa tubuhnya menggigil. Begitu juga dengan dia Kenshin Feng, padahal tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sungguh beruntung sekali gadis ini memiliki senjata roh kelas surga, gumam dia Kenshin Feng. Sedangkan guru-guru sekte yang datang dari benua tengah langsung menebak Xiaoyu dengan mudah akan memenangkan pertarungan itu. Karena ia terlalu overpower, memiliki senjata roh kelas surga, dan kekuatannya sebenarnya sudah hampir mencapai ranah alam langit. Putri Wei Yoxing yang bisa memprediksi kekuatan lawan langsung mengerutkan keningnya, karena ia tidak memiliki peluang menang sama sekali. Xiaoyu tidak langsung menyerang Putri Wei Yoxing, karena ia belum juga menarik pedangnya dan terlihat sedang bimbang memikirkan sesuatu. "Ayo tarik pedangmu Putri Yoxing," seru Xiaoyu mengerutkan keningnya. Apakah Putri Wei Yoxing ingin bertarung atau tidak? Karena ia tidak mau menyerang secara tiba-tiba seperti yang dilakukan oleh peserta lain. Dia lebih suka bertarung secara adil. "Aku menyerah," sahut Putri Wei Yoxing yang mengangkat tangannya, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Xi yang menonton pertarungan itu sangat kecewa, karena tidak bisa melihat pertunjukan sang dewi mereka, Xiaoyu. "Keputusan yang bijak," kata guru dari sekte Lotus Surgawi, karena kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu jauh, sehingga menyerah adalah keputusan paling tepat daripada dibuat bonyok oleh Xiaoyu. Dia Kenshin Feng segera berkata, "Pertarungan dimenangkan oleh Xiaoyu dari Akademi Kekaisaran Wei dan skor sementara Akademi Kekaisaran Wei memenangkan 2 pertarungan dan Akademi Kekaisaran Jingxi memenangkan 1 pertarungan." Tim Akademi Kekaisaran Wei sangat senang dengan hasil pertarungan Xiaoyu, karena mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket menuju babak final turnamen naga Xin Yun tersebut. Xiaoyu langsung memeluk Feng Yuan dengan senyum lebar. "Selamat saudari atas kemenangannya," kata Pangeran Wei Liu sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Begitu juga dengan Pangeran Wei An dan Jiang Sheng. Sedangkan Feng Yuan hanya membalas pelukan Xiaoyu saja dan tersenyum bahagia. "Terima kasih semuanya. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin Putri Wei Yoxing terlalu gugup melihat pedang bulan, sehingga memutuskan menyerah," sahut Xiaoyu sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan-rekannya itu. "Yuan, kau memang kuat kok. Cuma Xingxingxi saja yang cocok menjadi lawanmu," sela Feng Yuan, sehingga Pangeran Wei Yan, Pangeran Wei An, dan Jiang Sheng terkejut mendengarnya, karena mereka tak menyangka Feng Yuan akan menyandingkan kekuatan Xiaoyu dengan murid terkuat dari Akademi Kekaisaran Xi.
GG, jangan terlalu memuji kekuatanku begitu. Mana mungkin aku bisa menang. Saut Xiaoyu, hingga akhirnya ketiga rekan-rekannya itu menduga Feng Yuan hanya membual saja. Guru Weian tersenyum bahagia karena tim Akademi Kekaisaran Wei berbalik unggul dari Akademi Kekaisaran Jingzi. Apalagi Pangeran Wei Liu dan Feng Yuan belum berlaga, sehingga harapan menuju babak final sudah di depan mata. Diaken Xing Feng menatap ke arah tim Akademi Kekaisaran Wei dan berkata, "Siapa yang maju selanjutnya?" Pangeran Wei Liu ingin melompat ke atas panggung latih tanding, tetapi tiba-tiba Feng Yuan menahannya. "Ada apa?" Pangeran Wei Liu keheranan, karena ia sudah tidak sabar untuk unjuk gigi juga. Siapapun yang maju di antara kita, pasti Pangeran Wei Yan yang akan maju. Karena ia ingin menaikkan moral timnya yang sedang terpuruk, dan ia wajib memenangkan pertarungan ini. Sehingga aku yang lebih cocok melawannya, karena Pangeran Liu hanya akan melawan peringkat kelima pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jingzi saja. Saut Feng Yuan menjelaskan strateginya. Karena bila ia kalah dari Pangeran Wei Yan, kesempatan lolos ke babak final tetap akan dipegang oleh tim Akademi Kekaisaran Wei mereka. Pangeran Wei Liu mengangguk dan berkata, "Semoga Saudara Yuan menang." Feng Yuan melompat ke panggung latih tanding, dan tiba-tiba ia merasakan tatapan tajam dari arah penonton. "Cih, mereka masih dendam padaku." Gumam Feng Yuan sembari menatap ke arah tim Akademi Kekaisaran Jingzi. "Semangat Yuan GG!" Satu-satunya suara yang terdengar mendukung Feng Yuan. "Oke, Seriku." Saut Feng Yuan yang membuat simbol lope-lope dengan jari tangannya, sehingga guru dari Sekte Lotus Surgawi ingin merusak wajah tampannya itu, agar Xiaoyu meninggalkan dirinya, sehingga Sekte Lotus Surgawi bisa merekrut Xiaoyu saat ia mencapai ranah Tianzun sebelum usia 26 tahun nanti. Guru dari Sekte Pedang Bintang memerhatikan tubuh Feng Yuan, dan ia terkejut saat melihat fisiknya yang sangat kuat. Apakah anak ini melatih fisik naga? Kekuatan fisiknya mungkin bisa mengalahkan ranah alam langit atau di atasnya. Betulkah? Guru Sekte Naga Surgawi juga ikut memeriksa tubuh Feng Yuan. Dia juga memiliki roh bela diri Phoenix. Luar biasa sekali anak ini. Ia memiliki masa depan yang cerah bila belajar alkimia juga. Guru Sekte Naga Surgawi berharap Feng Yuan akan mencapai ranah Tianzun sebelum usia 26 tahun. Karena saat ini usianya masih 17 tahun sama seperti Xiaoyu. Cih, kalian terlalu memuji dia secara berlebihan sekali. Dia cuma bisa menjadi alkamis saja, tetapi tidak memiliki bakat tinggi. Karena bakatnya itu masih pasaran. Tidak seperti Xiaoyu yang sangat langka. Sela guru dari Sekte Lotus Surgawi. Guru-guru dari sekte lain hanya tersenyum saja menanggapinya. Karena mereka sudah mengetahui kalau anggota Sekte Lotus Surgawi itu sangat membenci laki-laki. Karena itu sudah ditanamkan pada semua murid-murid mereka, agar fokus meningkatkan kultivasi mereka. Di panggung latih tanding, Pangeran Wei Yan dari Akademi Kekaisaran Jingzi langsung menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada lawannya. Wei Yan dari Akademi Kekaisaran Jingzi. Feng Yuan melakukan gerakan yang sama dan berkata, "Murid Akademi Kekaisaran Wei, Feng Yuan." Diaken Xing Feng segera mengaktifkan arai penghalang dan berkata, "Sudah, langsung belut saja." Dia malas mengulang-ulang aturan pertarungan babak semifinal tersebut, sehingga kepala Akademi Kekaisaran Xing tertawa mendengarnya. Feng Yuan menarik pedang matahari, sehingga guru dari Asosiasi Shengren mengingat kalau yang membeli pedang kembar milik sesepuh di Asosiasi Shengren tersebut adalah pemuda bermarga Feng. Dan murid yang memegang pedang matahari juga bermarga Feng. Apakah ia menemukan metode rahasia menyembuhkan dantian cacat? Belum lagi laju kultivasinya sangat cepat, karena hanya dalam beberapa bulan saja sudah mencapai ranah perempaan tubuh tahap Tian. Aku harus merahasiakan informasi ini dari sekte lain, agar kami bisa memantau perkembangan kultivasinya, dan menariknya ke Akademi Asosiasi Shengren. Gumamnya dengan senyum lebar. Dia tidak mengetahui guru dari sekte lain juga berpikiran sama sepertinya, karena mereka melihat Feng Yuan memiliki senjata roh kelas surga dan roh bela diri Phoenix yang termasuk dalam roh bela diri terkuat. Tentu saja murid seperti Feng Yuan ini sangat diharapkan kiprahnya di masa depan.
Pangeran Wengyan yang berusia 20 tahun itu hanya memegang gagang pedangnya yang berada di sarung pedang di pinggangnya, sehingga senjata roh kelas bumi itu tidak diketahui bagaimana rupanya. Apa dia meremehkan diriku? Gumam Feng Yuan mengerutkan keningnya, tetapi ia melihat Pangeran Wengyan telah memasang kuda-kuda bela diri dan badannya sedikit condong ke depan. Itu adalah gerakan menebas musuh dalam sekali gerakan. Feng akhirnya menyadari apa yang sedang difikirkan oleh Pangeran Wengyan. Kenapa dia tidak maju? Gumam Pangeran Wengyan yang sengaja membiarkan Feng Yuan menyerangnya lebih dulu agar ia bisa menebasnya dengan gerakan cepat. Burung kecil lewat di hadapan keduanya yang hanya saling adu pandang saja, sehingga membuat heran para penonton. Woi, maju kau Feng Yuan! Apa kamu takut pada Pangeran Wengyan? Jangan berani pada yang lemah saja. Feng Yuan lemah nih. Feng Yuan penakut. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tiba-tiba sudah menjadi pendukung Pangeran Wengyan saja. Karena mereka masih dendam pada Feng Yuan yang kemarin menebas tangan Lindong hingga putus. Namun saat itu kultivasi Lindong sebenarnya lebih tinggi dari Feng Yuan. Jadi ucapan mereka kalau Feng Yuan menindas yang lemah sangat tidak berdasar. Karena ia hanya melakukan serangan balik saja saat tiba-tiba disergap oleh Lindong. Guru Akademi Kekaisaran Jingxi tak menyangka Feng Yuan dapat membaca gerakan yang akan dilakukan oleh Pangeran Wengyan. Sehingga ia merasa Feng Yuan sebenarnya berpura-pura lemah saja agar diremehkan oleh lawan. Satu batang dupa sudah berlalu. Belum ada yang berinisiatif memulai serangan lebih dulu. Dan dia Xing Fan yang menjadi wasit pertandingan sangat jengkel melihatnya. Kalian berdua mendapat kartu kuning. Dan bila tidak bertarung lagi, maka aku akan mendiskualifikasi kalian, katanya dengan jengkel. Bersambung